Selamat datang di channel Mak Rumpa Art, channel tentang seni, training, and development. Teman-teman, saya sekarang berada di sebuah embung, namanya Embung Rapyak. Di tempat ini sangat indah sekali, pemandangan dengan pepohonan yang hijau, dan banyak orang yang melakukan kegiatan aktivitas untuk menenangkan diri. Tempatnya sangat mendukung. Oke, topik kita kali ini yaitu pembentukan mindset atau pembentukan persepsi. Nah, gimana prosesnya? Ini yang penting bagi kita semua karena menyangkut masa depan kita, sikap, perilaku, dan tindakan kita. Sikap kita, tindakan kita, perilaku kita itu ditentukan oleh keyakinan, nilai-nilai, ditentukan oleh persepsi, ditentukan oleh paradigma. Jadi kalau saya mengatakan persepsi, mindset, paradigma, kacamata, itu sebetulnya sama saja. Oke, jadi proses awal itu terbentuk ketika sang janin itu berada di dalam perut ibunya. Ketika usianya 6 bulan, dia sudah diberikan kemampuan untuk mendengarkan. Nah, begitu dia lahir, saat dia lahir, usia 0 sampai 3 tahun, itu belum ada pembentukan atau belum terbentuk yang namanya RAS, yaitu Reticular Activating System. RAS ini berfungsi untuk mencegah keyakinan dari luar, untuk menahan pendapat dari luar yang tidak sesuai dengan keyakinan kita yang sudah terbentuk. Nah, sebelum membahas itu, kita kembali lagi sang bayi. Ketika sang bayi 0 sampai 3 tahun, dia itu seperti spons. Jadi spons itu ketika menyerap air, dia akan menyerap keseluruhan. Jadi ketika sang bayi ini mendapatkan masukan berupa pesan, informasi dari lingkungannya, maka dia akan menyerap semua data tersebut. Tidak ada penolakan, tidak ada kritik, ya, tidak ada yang disensor. Semuanya akan diserap. Jadi kalau informasinya positif, alhamdulillah, seperti mendapatkan informasi tentang ayat-ayat suci Al-Quran, mendapatkan informasi seperti pesan-pesan moral yang berasal dari dongeng, mendapatkan informasi yang berisi data-data yang sangat positif. Nah, itu akan sangat membantu bagi sang bayi kelak di kemudian hari. Karena yang terbentuk, yang tertanam nanti di dalam RAS, yang masuk ke dalam pikiran bawah sadar, itu adalah nilai-nilai yang positif. Nah, harusnya kita bersyukur. Tapi sebaliknya, bila sang balita ini mendapatkan perlakuan berupa pesan-pesan yang negatif, bahasa tubuh yang negatif, informasi yang negatif, dan pesan itu akan diserap secara menyeluruh. Ya, seperti spons tadi menyerap air, ini semuanya akan ditampung dan tidak ada penolakan, tidak ada filter, semua akan ditampung. Nah, ketika dari usia 0 sampai 3 tahun, informasi negatif yang terus-menerus diserap, maka suatu saat nanti ketika bayi besar, maka dia memiliki keyakinan yang negatif. Karena prosesnya terbentuk, ya, dari mulai janin sampai dia berusia 3 tahun, informasi itu yang mendominasi, yang masuk ke alam bawah sadar. Nah, sehingga sikap perilakunya nanti di saat sang bayi ini menjadi dewasa, itu nanti akan tertanam kuat di dalam alam bawah sadarnya. Nah, sehingga tindakan dia, perilaku dia berdasarkan keyakinan yang dia peroleh. Nah, seorang anak, dia bisa mendapatkan kata tidak, itu bisa 100 kali. Sementara kata iya hanya puluhan kali. Jadi situ kita bisa lihat, kata-kata tidak itu bisa berupa larangan, penolakan. Itu membuat dia juga menjadi
ketika dia dewasa menjadi tidak berani, tidak kreatif, karena terlalu sering mendapatkan larangan-larangan tersebut. Nah, itulah proses pembentukan persepsi. Oke, jadi teman-teman begini, setelah usia 3 tahun, terbentuklah RAS. 3 tahun, sampai dia remaja, sampai dia dewasa, sampai menjadi orang tua, informasi itu akan terus masuk, tidak berhenti, terus menerus. Informasi itu, kita lihat nih, informasi atau pesan apa yang paling dominan. Ketika pesan yang paling dominan, informasi yang paling dominan adalah informasi yang negatif, merusak, maka sikap perilaku sang anak ini nanti juga akan menjadi negatif. Nah, itu sangat merugikan bagi sang anak. Kenapa? Persepsi itu seperti sebuah peta. Dia itu seperti GPS. Nah, dia akan menuntun, dia akan mengarahkan. Jadi tergantung GPS-nya. Kalau GPS-nya benar, maka dia akan berjalan di jalur yang benar. Tapi kalau GPS-nya atau petanya keliru, maka sang anak ini juga akan melangkah keliru, sehingga tujuannya tidak akan pernah tercapai. Nah, di sini kita perlu hati-hati, jangan sampai pesan, informasi, data yang kita terima itu berisi pesan-pesan yang mengandung muatan pikiran negatif, karena itu akan tersimpan. Nah, seseorang yang berumur di atas 35 tahun atau katakanlah usia 40 tahun, maka dia sudah menjadi autopilot. Autopilot itu artinya tubuhnya itu adalah pikirannya sendiri. Jadi dia udah menjadi sebuah kebiasaan, menjadi sebuah habit. Nah, jadi jangan salahkan ketika orang yang sudah berumur 35 ke atas, yang sudah memiliki autopilot, itu agak sulit dirubah. Bukan berarti nggak bisa, karena ada caranya juga untuk merubah kebiasaan-kebiasaan yang lama. Tapi di sini poin yang terpenting adalah pesan yang kita harus masukkan ke dalam pikiran kita harusnya adalah mengandung pesan-pesan yang mengandung muatan yang positif, mengandung informasi positif, mengandung data-data yang positif. Karena itulah akan menjadi diri kita di kemudian hari. Itulah yang akan menuntun kita. Jadi percuma kita melakukan sebuah tindakan, kita ingin merubah tindakan fisik kita, kalau pikiran kita sendiri itu masih mengandung muatan negatif. Jadi percuma kita ingin melakukan perubahan, kalau pikiran dan perasaan kita itu tidak selaras. Jadi perubahan itu tidak akan bisa terjadi. Perubahan itu akan mudah terjadi kalau pikiran kita dan perasaan kita itu selaras. Nah, untuk sementara demikian dulu pembahasan kita tentang proses terbentuknya persepsi atau mindset. Sampai ketemu di dalam pembahasan berikutnya. Terima kasih.